dijawab. Udah bisa kita mulai? Udah, Bu. Kalau udah, dengar ya. Tunjukkan sikap yang bagus. Tunjukkan perilaku yang bagus. Karena ini mau kami bikin video, mau kita kirim ke dinas. Jangan tunjukkan tingkah laku yang langsung di Putih adalah seekor kucing. Bulunya putih Putih adalah milik Jamila. Jamila sangat menyayangi si Putih. Setiap hari si Putih diajak ke kebunnya bermain dan berlari-lari. Si Putih menuju pohon bintang-bintang. Ia mendengar suatu hewan yang lain. Dia pun mengejar. Ternyata itu adalah tikus. Tikus pun bertujuh karena si Putih. Putih pun menginjak ekornya. Tikus pun berusaha untuk mengangkat ekornya dari gerakan si Putih. Jangan Putih, teriak si Jamila. Jamila pun berkata, biarkan dia pergi, kata si Jamila. Si Putih pun mengangkat kakinya dari ekornya. Si tikus pun pergi dan menanjak pohon itu. Dengan kesalnya si Putih, dia terus mencakar tanah. Dia pun menghentikan kegiatannya. Dia melihat di kolam itu ternyata ada kotak itu pun berenang. Si Putih berlari menuju kolam dan ingin menangkap si katak itu. Katak pun terkejut karena kedatangan si Putih. Putih beranjak ke air karena ia sangat ingin mengejar si katak. Katak pun berlari, tetapi si Putih telah menembak dia. Jangan Putih, kata Jamila. Jamila pun berkata, biarkan dia berenang dengan ikan-ikan lain. Si Putih pun berkata, meow. Kenapa ada di sini ikan? Dia berkata seperti itu. Dia melihat di situ ternyata ada ikan berenang ke sekitarnya. Si Putih mencari ikan itu berusaha untuk menangkapnya. Si Putih berusaha menangkapnya, ternyata tidak ada bisa dapat. Kata si Jamila, jangan Putih, biarkan ikan-ikan itu berenang. Si Jamila pun menangkap si Putih dan berkata, ayo kita berikan si Putih kepada si Jamila. Jamila pun memakan baju dan berusaha bersabar kepada gurunya agar Jamila sekian dari tepuk tangannya. Oke, itulah cerita yang dibaca oleh teman kita yang bernama Talenta Sregar. Untuk selanjutnya, coba ceritakan kembali cerita yang kau baca. Ayo. Ayo maju. Tolong nyala yang suaranya, nggak usah cepat-cepat. Kalau bisa ada aktingnya, ya bikin gerakannya. Hita. buku yang saya baca berjudul Adikku yang lucu. Di taman kanak-kanak Kak Ima, disitulah adikku bersekolah. Adikku yang bernama Zahra. Adikku dikenal di sekolahnya adalah seorang yang pemberani. Karena ia berani untuk menaiki seluncuran yang tertinggi yang ada di sekolahnya. Sedangkan aku saja yang lebih besar dari dia tidak berani.
Nah, berikan tepuk tangan untuk teman kita Febri Katena. Itulah yang dibacanya, ya, diceritakan kembali apa yang telah dia baca ke depan kelas. Selanjutnya, ya, Ibu panggilkan lagi, kira-kira siapa lagi yang udah bisa menceritakan kembali? Maju, angkat tangan, angkat tangan. Ayo, Asmara. Buku yang saya baca bawang merah dan bawang putih.
Jangan dikalahkan di kamera. Karena pakaian selesai dan bawang putih sangat aneh di pada saat itu ibunya bawang merah dan bawang putih bawang merah untuk mengintip bawang putih untuk mengintip pekerjaan bawang putih. Dan bawang merah melihat sebuah ikan yang sedang berada di dekat bawang putih. Bawang merah pun segera bergegas berlari ke dekat untuk mencari tahu hal itu kepada ibunya. Ibunya pun merasa marah kepada bawang putih. Ibunya menyuruh untuk seperti yang dilakukan oleh bawang putih. Setelah selesai bawang merah pun melakukan hal yang biasa langsung mengambilkan ikan tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Ibu bawang merah dan bawang putih telah mendapatkan lalu datanglah bisikan gaib dari sebuah prajurit binawana tersebut yang mengatakan bahwa bawang putih yang menggunakan tersebut. Pangeran mengutus bawang merah dan bawang merah menjadi seekor ikan yang sangat baru. Saat itu ikan tersebut Are, mesti dia biru. untuk menjadikan istrinya. Di situ mereka hidup bahagia Nah, untuk yang selanjutnya diusahakan suara lantang. Kalau bisa, buatlah gerakannya ya. Iya. Seperti yang pernah kau lakukan apa? Kirana, dibikin gerakannya. Contohnya, ibu pernah baca sebuah cerita yang berjudul Kancil dan Buaya. Jadi ini harus ibu lakukan. Pada suatu hari harus gitu ada lakonnya. Ya, bisa kau peragakan itu nanti? Oke. Satu lagi. Ya, satu lagi.
lagi untuk literasi kita Ibu tampilkan? Siapa lagi? Maju. Buat orangnya. Berani. Kamu belajar dong. Aku pengen sendiri. Buku yang saya baca, Kancil dan Harimau. Pada suatu hari, Kancil ingin mencari makan. Ia berjalan-jalan ke tengah hutan. Di saat ia berjalan-jalan, ia bertemu dengan si harimau. Harimau berkata, "Raw!" katanya kepada si Kancil. "Aku ingin memakanmu," kata si harimau. Kata si harimau ke si Kancil. Si Kancil pun berkata, "Boleh saja, tapi kau harus izin dulu kepada tuanku," kata si harimau. "Siapakah tuanku itu?" "Aku ingin bertemu dengannya," kata si harimau. "Ayo ikut saya," kata si Kancil. Mereka pun berjalan ke sumur yang jernih, airnya jernih sekali. Di sanalah tempat tuanku tinggal, kata si Kancil. Si harimau pun mengaum, "Raw!" Suara itu pun keluar juga dari sumur itu. Ia pun berkata kepada si Kancil, ia ingin masuk kepada sumur itu, kata si harimau. Si Kancil pun berkata, "Oke." Si Kancil pun tunduk dan si harimau meloncat ke dalam sumur itu. "Tidak ada seorang pun di sini," teriak si harimau. Emang kamu bodoh, harimau. Di situ tidak ada seseorang pun," kata si harimau. Kata si Kancil. Si Kancil pun pergi. Ia berkata kepada si harimau, "Dadah harimau, aku pergi dulu," kata si harimau. Dadah harimau. Lanjut habis. Sekian harimau makan. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangannya. Semut dan burung merpati. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Semut akhirnya pasrah dan hampir tenggelam karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. "Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat." Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih merpati, kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pemburu ke hutan dan mengincar burung merpati untuk menembaknya. Oh tidak, pemburu itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk
menggigit kaki sang pemburu. Karena kesakitan, sang pemburu melepas senapannya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Dan merpati. Pada suatu hari semut berjalan-jalan pergi ke tepi. Masalah ada bu ibu ikut kura ibu mak. Ia berluncur dengan tiba-tibanya. Ia Mak Eva, mana isi melihat merpati pun turun. Ia menggoyang-goyangkan pohon agar daun pun jatuh ke sungai itu. Merpati pun berkata, kau harus naik ke daun ini, kamu akan selamat, kata si merpati. Semut pun naik ke situ, ia pun selamat. Terima kasih merpati, kata si semut. Dan suatu hari pemburu pun datang dan ingin menembak si merpati. Semut melihat si pemburu itu, ia ingin menyelamatkan si merpati. Ia pun berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki si pemburu. Si pemburu pun dengan kesakitan ia mengeluarkan suara tembakan. Si semut pun terkejut. Merpati pun terbang tinggi agar tidak terkena tembakan si pemburu. Beruntungnya si semut dan merpati berhasil dari pemburu itu. Mereka pun menjadi sahabat selamanya. Demikian dan terima kasih. Mempunyai sahabat dan kita harus saling menolong. Jika kita sudah dibantu, kita harus membalasnya dengan sekuat tenaga kita yang kita bisa lakukan. Membaca literasi. Untuk hari selanjutnya kita tingkatkan